لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para orang tua kami, alim ulama, jami pandai, pengurus masjid dan jemaah yang hadir. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, inayah dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan majelis ilmu sambil menunggu datangnya atau masuknya waktu Isya. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan lewat jasad kita, lewat lisan kita, zikir yang kita ucapkan serta doa yang kita panjatkan, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendawamkan, melazimkan, membasahi lisan kita dengan mengucapkan, mengirimkan salawat dan salam kita kepada beliau yang tentu nantinya kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Rasulullah menyatakan aulan nas bi yaumal qiyamah atau aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, kata baginda Rasul, adalah mereka yang banyak berselawat kepadaku. Dan beliau juga menyatakan al-bakhilu, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusallim alayya. Siapa yang apabila namaku disebut di hadapannya atau terdengar di telinganya, dia tidak berselawat kepadaku, maka dia orang yang bakhil, orang yang pelit, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah yang masyhur kita dengar. Kita sudah membaca dua hadis. Yang pertama yakni tentang niat, bagaimana agar dalam hidup kita, dalam amal ibadah kita yang menjadi poin pentingnya, salah satunya syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, khulusun niyah, niat yang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi syarat yang kedua adalah bagaimana amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun pernah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda, sahabat beliau, menyatakan akhlisil amala, ikhlaskanlah amalmu ketika berbuat, ketika melakukan kebajikan apapun bentuknya. Fa innan naqida basirun, karena yang maha melihat, maha mengetahui, yang mengoreksi kita nanti di akhirat, dia Allah Subhanahu wa taala maha melihat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Kita terkadang melihat manusia ini lebih takut kepada sesama manusia ketimbang takut kepada Allah. Tiba-tiba misalnya ada suatu tempat, di situ dulunya tidak dipasang CCTV, terjadi kemalingan.
Begitu dipasang CCTV, tidak berani lagi maling datang. Padahal CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat. Tetapi begitulah manusia. Ya, dia takut kepada sesama manusia, lupa bahwasannya zat yang justru maha melihat, yang pantas untuk ditakuti dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menyelamatkan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Senantiasa takut kepada Allah dalam kondisi yang sepi sunyi sendiri, begitu juga ketika dalam kondisi ramai dilihat orang lain, kita tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai di pembahasan tentang niat, bagaimana menjaga amal ibadah kita, karena Rasulullah juga pernah menegaskan, min akhwafi ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ma huwa syirkul asghar? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan ar-riya, yakni beramal dengan riya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disebut-sebut oleh orang. Maka Abu Bakar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, di antara ciri-ciri orang yang beramal karena riya itu, yang pertama, kalau dia sendiri malas beramal, tapi kalau dilihat orang semangat dia, berarti dia punya sifat atau ciri orang-orang yang beramal karena riya. Di antara ciri-ciri orang yang beramal karena riya juga, ketika dia disanjung, dipuji, wah, lebih bertambah ibadahnya. Tetapi begitu dia tidak disebut, loyo dia, tidak semangat ibadah. Nah, ini diantara ciri-ciri orang yang beramal karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin disebut oleh orang lain. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya ini. Amal ibadah kita murni mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita di hadis kedua. Beberapa pekan yang lalu membahas tentang hadis Jibril alaihissalam, karena yang menyampaikan, yang datang kepada Rasulullah adalah Jibril alaihissalam dalam wujudnya berwujud manusia, datang dengan syadidu bayadis thiyab, dengan pakaiannya yang sangat putih, seluruh pakaiannya putih-putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam pekat, datang menemui Rasulullah bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini masuk kita ke hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yakni Abdullah bin Umar, artinya Abdullah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bersabda atau beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara, 5 hal. Apa 5 hal ini? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yakni syahadat, kesaksian bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat atau membayar zakat. Wa hajjil bait, kemudian berhaji ke tanah suci. Wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam besar dalam ilmu hadis,
dalam pengumpulan hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kita temukan hadis ini di dua kitab beliau ini, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kedudukan hadis ini? Dijelaskan dalam penjelasan di sini, manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. Maka ada beberapa ungkapan para ulama memberikan komentar terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadzal haditsu aslun 'azimun fi ma'rifatid din. Hadis ini punya pokok yang penting, yang besar dalam masalah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala ini, yakni Islam ini. Wa 'alaihi i'timaluhu, dan pada 5 pokok ini kita bersandar. Waqad jumi'a arkanuhu fi lafzin balighin wajizin. Telah dikumpulkan pokok-pokok dari agama ini dengan lafaz yang pendek namun maknanya sangat padat, ringkas, padat. Nah, ini diantara ciri-ciri hadis Rasulullah SAW. Lafaznya itu tidak bertele-tele, jadi langsung mengena dan sangat padat akan syarat-syarat akan makna. Maka kalau ada kita temukan hadis, biasanya para ulama mudah mengenali hadis mana yang hadis bersandar kepada Rasulullah, berasal dari Rasulullah, dan mana yang hadis maudhu'. Maudhu' ini artinya dibuat-buat, atau bahasa kita hadis palsu. Dari sisi redaksinya biasa sudah diketahui. Maka hadis Rasulullah SAW yang poin hadis ketiga dalam kitab Arba'in ini punya kedudukan yang penting dalam agama kita. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wal maqsudu tamthilul islami bi bunyanin. Maksud daripada hadis ini bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan bahwasanya Islam itu seperti satu bangunan. Maka apa yang terjadi kalau ada bangunan? Wada'imul bunyani hadhihi al-khams, dan yang bisa menopang bangunan ini biar menjadi kokoh dan kuat adalah 5 perkara ini, atau yang kita kenal dengan rukun Islam dalam agama kita. Fala yathbutul bunyanu biduniha, maka bangunan ini tidak akan kokoh tanpa ada 5 perkara ini. Wa baqiyatu khisalil Islam, kata timmatun al-bunyan, dan selebihnya daripada perkara-perkara ini sebagai penyempurna daripada bangunan itu sendiri. Fa idza faqada minha syai'un naqasa al-bunyan, maka kalau ada yang hilang dari 5 ini berarti bangunan itu tidak utuh, tidak sempurna. Wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqdi dzalika, dia berdiri tetapi tetap, artinya berdirinya tidak kokoh, tidak sempurna walaupun ada yang hilang. Tetap bangun berdiri bangunan itu, tetapi tentu bangunannya tidak sempurna. Maka kalau seandainya bikhilafi naqdi hadhihi da'ain al-khams, jadi bagian daripada perkara-perkara yang menopang agama Islam selain dari yang 5 ini, kalau tidak ada tetap berdiri Islam ini. Tetapi kalau yang 5 ini hilang, maka tidak utuh bangunan tersebut. Ada yang kurang, ada yang tidak sempurna dengan bangunan rukun Islam itu yang kita yakini, yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berkata pula Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, huwa haditsun azimun. Hadis yang ketiga yang kita baca ini adalah hadis yang luar biasa. Dia menjadi kaidah yang utuh dalam Islam ini, dan dia juga menjadi kumpulan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kenapa? Infihi ma'rifatud din, karena di dalam rukun Islam ini ada bagaimana kita mengenal agama ini, dan kemudian bagaimana kita bersandar kepada agama ini. Kemudian dikumpulkannya rukun-rukun dalam 5 hal tersebut, dan semuanya itu tercatat dalam Al-Quranul Karim, dan dia juga masuk dalam hadis Jibril yang kemarin kita baca, yang 5 perkara ini semuanya ada dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Ya, syahadat tentu ada, fa'alam annahu la ilaha illallah
ya. Kemudian tentang sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakat, langsung dibawa ataupun digandengkan dengan zakat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian begitu juga ya, wa atimul hajj wal umrata, tentang perintah bagaimana melaksanakan ibadah haji, kewajiban bagi kita. Semuanya landasannya kuat dalam Al-Quranul Karim. Ada sebagian perintah dalam agama kita ini tidak kita temukan dalam Al-Quran, tetapi ada dalilnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tapi 5 perkara ini dalil yang kuat dari Al-Quran dan didukung juga dengan hadis Rasulullah SAW. Maka apa maksud daripada 5 rukun ini? Kita bahas satu persatu. Maksud daripada al-Islam itu sendiri, yakni al-inqiyad wal khudu', yakni menjadikan diri kita ini tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan diri kita kepada siapa? Tentunya kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka ini makna daripada seorang muslim, dia menyerahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tentang sholat. Apa sholat itu? Secara bahasa dia adalah doa, istighfar. Kemudian secara syarak dia adalah ucapan, kemudian gerakan yang khusus. Artinya gerakan ini sudah ditetapkan, ditentukan. Cara rukuk sebagaimana i'tidal, sujud dan seterusnya. Kemudian sholat ini dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zakat, secara bahasa dia adalah tumbuh arti. Kemudian secara syarak, yakni hak ataupun menunaikan, ya, memberikan apa yang menjadi kewajiban dalam harta seseorang, ya, dengan takaran yang khusus pula. Artinya punya takaran-takaran yang sudah ditentukan juga dalam syarat. Ketika zakat tentang hewan ternak segini, tentang harta, kemudian penghasilan daripada panen hasil dari tanaman yang kita tanam, semuanya sudah ada takaran-takarannya, ada nisabnya, kemudian sampai haulnya, yakni 1 tahun. Kemudian puasa, secara bahasa dia adalah menahan diri atau meninggalkan, dan kemudian secara syarat adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa sejak mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan Allah panjangkan usia kita, pertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung yang kita tunggu-tunggu. Kemudian haji, al-qasdu, ini menuju suatu tempat. Ya, secara syaratnya qasdu baitillahil haram lil muslim, yakni menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram, Baitullah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dengan tentunya dengan rangkaian ibadah yang sudah dijelaskan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, khudhu anni manasikakum, lakukanlah manasik atau gerakan-gerakan ibadah, ritual yang kita kerjakan di ketika melaksanakan ibadah haji itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti beliau perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku salat. Maka penjelasan hadis lebih detailnya lagi, bunyal Islamu ala khamsin, ay faman ata bihadhil khams faqad atamma islamahu. Maksudnya siapa yang mendatangkan 5 perkara ini, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, kemudian haji. Di sini kalau kita lihat ada beberapa perbedaan redaksi tentang ataupun susunan daripada rukun Islam itu. Ada yang kadang mendahulukan ya puasa,
ada yang mendahulukan zakat, ada yang mendahulukan haji. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya urutan ini bukan berarti urutan yang mutlak. Maksudnya bukan urutan ini yang paling baik dari yang ini yang lebih baik dari yang tersekian lainnya. Makanya ada redaksi-redaksi yang berbeda kita jumpai. Maka sebagaimana diperumpamakan bahwasanya Islam ini seperti bangunan, maka ada tonggak yang akan membangun ataupun menjaga bangunan tersebut ini. Nah, inilah 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Dan ini pokoknya. Bagaimana seorang dikatakan muslim kalau dia sudah bersyahadat. Maka syahadat ini tentu erat kaitannya juga dengan iman, keyakinan kita. Makanya al-iman al-yaqinu bil qalb wal iqraru bil lisan. Bagaimana keimanan ini adalah kita yakinkan dalam hati kita. Rasulullah pernah menyampaikan di hadapan sahabat, al-imanu hauna. Iman itu letaknya di dalam hati. Kita meyakininya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita ikrarkan lewat lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita nafikan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada yang berhak disembah, berhak diikuti, berhak dipatuhi, dialah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang menyembah, yang patuh atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan dia tidak beriman, melainkan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga dengan syahadat yang kedua, syahadatain, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Al-iqraru bil lisan wal iman bil qalbi anna Muhammadan ibnu Abdillah al-Qurashi Rasulullah ila jami'il khalq minal jinni wal ins. Maka kita juga meyakini lewat hati kita, kemudian kita ikrarkan lewat lisan kita bahwasanya Nabi Muhammad benar adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, bahkan kepada jin dan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum. Katakan Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian semuanya. Ya, maka ini kelebihannya Rasulullah SAW. Kenapa beliau menjadi Nabi penutup? Karena Nabi-Nabi terdahulu diutus kepada kaumnya khusus saja, tetapi Rasulullah SAW diutus kepada seluruh sekalian umat, seluruh umat manusia. Maka beliau rahmatan lil alamin, rahmat ya kepada sekalian alam. Siapa sekalian alam ini? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dikatakan alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpisah daripada alam ini. Selain daripada Allah, maka diberikan rahmat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul berkasih sayang bukan hanya kepada manusia, tetapi bagaimana juga kepada makhluk lainnya, hewan, tumbuhan. Ya, bagaimana kita dengar kisah Rasulullah SAW ketika di Madinah beliau berkhutbah, naik atau bersandar ke pelepah kurma atau ke pohon kurma, ketika dibuatkan mimbar oleh kaum Ansar penduduk Madinah, pohon kurma yang dipakai Rasulullah untuk bersandar, untuk dijadikan tumpuan ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah khutbah di atas mimbarnya yang baru, pohon kurma itu terdengar merintih, menangis, dan didengarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah turun dari mimbar beliau menenangkan pohon kurma tersebut. Ya, kalaulah tidak demikian, kata baginda Rasul, maka dia akan terus merintih menangis sampai hari kiamat.
Rasul katakan, tenang, kau nanti akan aku tanam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kasih sayang Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi sekalian. Kemudian menunaikan sholat. Nah, ini yang sering kita dengar ustaz-ustaz kita menyampaikan, as-sholatu imaduddin. Bagaimana sholat ini menjadi tiang dalam agama kita. Tentunya ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Apa sholat di sini? Tentunya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah pernah menyampaikan dalam riwayat lain bahwasannya ketika di akhir hayat beliau pernah menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat. Selesai Rasulullah sholat, menghadap kepada para sahabat lalu menyampaikan nasihat-nasihat. Para sahabat terdiam, tertunduk dengan khusyuknya mendengarkan nasihat Rasulullah. Berkaca-kaca mata para sahabat, bahkan ada yang menangis. Bergetar hati mereka mendengarkan nasihat Rasulullah, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan yang kau sampaikan kepada kami. Maka sampaikan apa ya yang harus kami lakukan ya Rasulullah. Maka di antara yang disampaikan oleh Rasulullah pada kesempatan itu, beliau mengatakan, barang siapa yang hidup umurnya panjang setelahku, atau yang hidup setelah aku wafat, kata Rasulullah, maka akan melihat banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak permusuhan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kalau kalian hidup maka akan melihat banyak terjadi kekacauan. Dan kita lihat pada saat sekarang ini kondisi umat Rasulullah SAW sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana banyak orang yang melalaikan sholat, banyak orang yang mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Rasul, kalau sampai di saat itu, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahku, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, semakin kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah di kondisi umat yang sedang dalam kondisi yang tidak baik ini, dalam suatu riwayat Rasul katakan, siapa yang berpegang teguh ketika dalam kondisi umatku sedang kacau, maka dia baginya pahala mi'atu syahid, 100 orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara yang terjadi kekacauan adalah banyak orang melalaikan sholat. Nah, mudah-mudahan kita kaji kembali, kita ulang kembali pada malam hari ini, bagaimana banyak orang melakukan kemaksiatan, banyak orang yang melakukan kerusakan karena di antara penyebab utamanya melalaikan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tujuan dari utama daripada sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja juga masih kadang berbuat kemungkaran. Tentu lebih berpeluang bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat maksiat. Maka dikatakan kalau ada orang yang ingin memperbaiki hidupnya, maka mulailah dia memperbaiki sholatnya. Sholat ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Tidak ada alasan. Kita dalam perjalanan diberi keringanan. Ketika kita tidak bisa berdiri, dibolehkan untuk sholat dalam kondisi duduk. Tidak bisa duduk baring, kita tidak bisa baring dengan isyarat, ya, dengan gerakan yang dengan hati, bahkan sudah ganti. Kalau tidak bisa juga berarti memang kita sudah waktunya disolatkan. Maka mudah-mudahan ini kembali meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwasanya sholat ini kita jadikan pegangan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saudara kita, ada anak kita, ada famili kita, ada sahabat kita yang mungkin masih lalai dalam sholatnya. Tolong kita yang sudah baik sholatnya ini, kita ingatkan kepada mereka. Kenapa? Agar kita bersama mereka di dunia berusaha membawa mereka juga bersama kita di akhirat.
ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas salat ini ayat paling pertama nanti dihitung di akhirat. Yang akan dihisab pertama kali salat kita. Kalau baik insyaallah amalan-amalan yang lain itu baik. Tapi kalau kurang, maka malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk melihat catatan ada nggak kita sholat sunnahnya, sehingga sholat sunnah itu bisa untuk menutupi kekurangan sholat fardu kita. Maka mudah-mudahan kita kembali meneguhkan keislaman kita, keimanan kita, memperhatikan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melaksanakan semuanya, kita perhatikan di awal waktu atau masih sering kita menunda-nundanya. Kita kerjakan sendiri atau kita rutinkan secara berjamaah. Nah, ini kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fit ta'ah, kesabaran kita dalam ketaatan. Mau enggak kita terus sabar berangkat ke masjid di subuh hari, di waktu yang orang masih terlelap dalam tidurnya, yang kita masih mengantuk, kita lawan rasa ngantuk kita itu, yang akan kita dapatkan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu tidak bisa dengan amalan yang biasa. Perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Maka jangan kita merasa aman-aman saja, merasa senang-senang saja. Kalau baginda Rasul yang dijamin masuk surga saja sholatnya sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Maka kita bercermin lihat diri kita, seberapa sudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perkara yang pertama setelah syahadat, kesaksian kita kepada bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka melihat salat kita yang ditegaskan Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah dijadikan waktu-waktu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah waktu yang paling mulia di awal waktu secara berjamaah. Qala Ta'alabi an Ibnu Abbas ay fardhan mafruḍan. Dia artinya maksudnya sudah dijadikan sholat itu dengan waktu-waktunya, berarti sudah diwajibkan atau diadakan sholat itu dengan fardu-fardunya. Jadi yang maktub, yang tercatat 5 waktu itu adalah kewajiban. Wa fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Yang membedakan antara orang yang kafir, orang yang syirik menyekutukan Allah adalah orang meninggalkan sholat. Artinya kalau orang itu meninggalkan sholatnya, maka apa bedanya dia dengan orang kafir? Apa bedanya dia orang yang menyekutukan dan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang melalaikan sholatnya dekat dengan kekufuran. Kemudian kita zakat, ya, menunaikan zakat. Alhamdulillah kita lihat umat Islam di Indonesia kesadaran untuk membayar zakatnya semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga orang-orang miskin ini dapat haknya dari orang-orang kaya. Karena tentunya Allah memberikan kelebihan harta kepada orang kaya dengan tujuan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengar, kita baca, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Allah sandingkan dengan menunaikan sholat dengan membayar zakat. Kenapa? Karena menunaikan sholat ini hubungan kita dengan Allah, sementara membayar zakat ini hubungan kita dengan sesama manusia. Maka orang yang baik hubungannya dengan Allah, insya Allah dia juga tahu hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Dan sungguh, ya, orang-orang yang tidak mau membayar ataupun mengeluarkan zakat dari hartanya ini akan nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Diambil besi, dipanaskan besi itu, akan disetrikakan di badannya, akan diletakkan di dahinya, akan disiksa dia dengan besi yang panas membara itu
Kenapa? Karena mereka dulu menumpuk-numpuk harta, memakainya, menimbun-nimbunnya untuk dirinya sendiri, tidak dikeluarkan hak orang lain yang ada pada hartanya tersebut. Kemudian hajjul bait, menunaikan ibadah haji. Dikatakan bahwasanya orang yang sengaja tidak mau berangkat padahal dia punya kemampuan, maka diberi ancaman oleh Rasulullah SAW, dia bisa jadi meninggal dunianya, meninggal maitatan jahiliyah, meninggalnya seperti orang-orang jahiliyah. Maka kita yang sudah punya kemampuan dan kita lihat di negara kita ini bagaimana aturannya, kita menyetorkan uang terlebih dahulu. Nah, dari situ kita sudah menunjukkan bahwasanya kita ada keinginan. Berangkat tidaknya nanti itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kita punya kelebihan harta yang bisa berangkat dengan berangkat yang lebih cepat itu haji plus ya. Nah, kalau punya kelebihan harta, mudah-mudahan kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang berziarah, melihat ya Baitullah, melihat Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini adalah ibadah yang besar. Haji ini dikatakan bahwasanya tidak ada balasannya haji yang mabrur ini kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dilakukan perjalanan kecuali kepada 3 tempat, 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka mudah-mudahan rukun iman yang kita bahas pada malam hari ini kembali meneguhkan, atau rukun Islam yang kita bahas pada malam hari ini kembali meneguhkan akan pokok-pokok agama kita ini, kita jaga dengan baik sehingga sempurnalah Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi membawa apa-apa yang telah kita usahakan, kita upayakan dari sholat kita, dari puasa kita di bulan suci Ramadan, kemudian menunaikan zakat dan juga berangkat ke Baitullah ketika kita punya kemampuan dan kecukupan dari sisi harta serta keamanan dalam perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.